Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayahnya lah saya diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas PowerPoint dari mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan dengan materi administrasi gerakan pramuka. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena limpah hidayahnya lah kita bisa menikmati segala pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan cara hidupnya, sebagaimana kita diajarkan hidup dengan sunnah, di mana apa yang Rasulullah telah lakukan di dunia masa hidupnya, itulah juga kita pelajari dan menguatkan dan berusaha untuk hidup seperti Rasulullah di waktu hidupnya di muka bumi ini. Dan sebelum saya memasuki materi administrasi gerakan pramuka, perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dengan NIM 1931040031 dari kelas PJKR A 2019. Masuk di materi pengertian administrasi pramuka. Administrasi pramuka arti sempit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis menulis, ketatausahaan. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penempatan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Berdasarkan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 041 tahun 1995 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi satuan pramuka, administrasi merupakan pengelolaan satuan yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan kepramukaan di satuan. Administrasi kuartir atau pramuka adalah semua perencanaan, kegiatan, dan tata cara tulis-menulis dalam lingkungan kuartir gerakan pramuka yang dilakukan secara teratur dan terarah untuk mencapai suatu tujuan, dan itu tugas pokok kuartir gerakan pramuka. Fungsi administrasi pramuka. Administrasi berfungsi yaitu 1. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan, dan 2. sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Selanjutnya, penggolongan administrasi pramuka. Untuk mencapai tujuan, maka hal-hal yang berkaitan dengan tulis menulis maka digolongkan sebagai berikut, yaitu 1. catatan, 2. laporan, 3. perencanaan, rencana dan program, 2. keputusan, 5. surat menyurat. Selanjutnya, surat menyurat dalam gerakan pramuka. Surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Yaitu surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan, penambahan, kekurangan-kekurangan atau perubahan-perubahan. B. Isi surat terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, uraian maksud. C. Penutup. Surat terdiri dari nama jabatan, tanda tangan nama pejabat, cap atau stempel tembusan. Surat menyurat dibagi dalam 2 macam, yaitu surat masuk ialah semua tulisan atau berita
berita yang diterima dari instansi pihak lain yang penerimaannya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. B. Surat keluar ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepada sekretariat, sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Selanjutnya meneliti macam-macam buku administrasi pramuka, yaitu A. Buku administrasi. Gugus Depan hendaknya menyelenggarakan buku-buku administrasi sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan administrasi satuan pramuka nomor 041 tahun 1995. B. 1. Buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. Buku tabungan, buku acara latihan, buku catatan rapat atau notulen. Yang terakhir 5. Buku inventaris. C. Pasukan penggalang. 1. Buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. Buku tabungan, buku acara latihan, buku catatan rapat notulen, dan buku inventaris. Ambalan penegak. Buku presensi dan buku iuran. Kedua macam buku ini dapat dijadikan satu buku, tetapi boleh juga dijadikan dua macam buku. Buku tabungan, buku acara latihan, buku catatan rapat, dan notulen buku inventaris. Ya, alhamdulillah, itulah hasil presentasi saya pada malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang tak berkenan didengar, maka itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata saya atau tugas saya yang bisa membuat teman-teman atau dosen termotivasi, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak bersyukur segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih sempurnanya presentasi saya pada malam ini saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruhu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.